Salam. Selamat hari Minggu Madita. Salut. Sebelum kita memulai untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita, mari kita serahkan ibadah ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah hidup sebagai keluarga Allah. Marilah kita bernyanyi. Hai saudara yang sehati, gapailah kedamaian. Dalam Yesus persatukan kasih persaudaraan. Karena Yesuslah kepala, kita anggotanya. Yesus guru dan teladan, kita ini muridnya. Hati kemurahannya tak terduga dalamnya. Saksikan kasih sayangnya yang tiada batasnya. Allah Bapa, Anak, Rohnya melindungi umatnya. Kita umat yang percaya dan setia padanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk hidup kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kudus, 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 Tuhan ku
Hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian hukum Taurat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, ampunilah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, aku sesat. Karena anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, ku ke surga. Bersyukur hatiku memuji-Mu, ya Tuhanku.
saudaramu ke rumahmu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-17 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mari kita baca secara responsoria. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestin, karena pada masa itu orang Palestin menguasai orang Israel. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Hanya satu perlukan, Yesus rela meski banyak yang kupunya, hapus kenanganku. Baik harta, kuasa, hormat, kemuliaan, tak mampu memberikan keselamatan. Jika ku temukan apa yang perlu, bahagia selamanya kehidupanku. Jika ingin kau temukan harta satu-satunya, carilah bukan di dunia, tapi ada di surga. Di sanalah dia dengan Allah Bapa, anaknya yang tunggal turun ke dunia, warisan sempurna ada padanya. Wahai jiwa marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Tapar roh maju tikting na adong dia dopata jala jinah hamadi jawa gasan bahasa Batak. Na perjulo ima katiktim na marragam. Guar ni minggu tasadarion ima minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis. Topik ni minggu tasadarion ima mangulu songo paripe ni Tuhan. Hidup sebagai keluarga Allah. Nomor 2, par minggu na minggu nasal pudoh pertangyangan boy mata wereng di lembaran nadong dihita. Na patuluhon pertangyangan hari Rabu tanggal 20 September 2021 pukul 7 UIP ima na nidohatan ni sian we estomihi nama jabui ima keluarga atabunan boru si mamora tugas nasida ima mangukur suhu. Sia Maranata keluarga je hutapea boru nababan tugas nasida ima partangyang manang pangudiang. Bethesda keluarga DP Huta Barat boru Silitonga ima penerima tamu. Sian ex Saudi keluarga MB Pangkabian situa te boru Luba Tobing ima persembahan. Khusus nama kobasi tangyang pangudian sian ruas ni Huria asa Roma jumolo tu konsistori asa koordinasi taringot tu Sibuanon di tangyang napapaton namoding nung ngajumolo marujungolo sahala ama sian Huriata ima amatta sape tua Raja Gultom di hari Selasa tanggal 21 September 2021 tutup umur 50 tahun nani habaluhon ni halak inang je boru tabunan sian wik Bethesda jala patuhanot tado tu sadarion pangapuliot tu bagas keluarga nama dohoti sudah parhalado sudah anggota diakonia sosial Huriata utusan ruas sian wik Bethesda napalimahon parmingguan Huria. Minggu tanggal 3 Oktober 2021 di Patu Pahuriat tado permingguan song nasomal ima pukul 8.30 sahat pukul 9.30 ima wik Maranata do wik ekstomihi kebaktian bahasa Indonesia di Patu Pado live streaming tu jemaat nasubui marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuang. Namangihu pukul 10.30 1 10 sada 30 wip ima wik Bethesda dohot wik ex Saudi kebaktian bahasa Batak. Napaunopon PHD Ina Huria. Hari Kamis tanggal 30 September 2021 Patu Pani Huriat tamamuse PHD Ina Nihuria masuk pukul 10 pitu manang pukul 5 botari di gedung gereja. Napapituhon ruas Sibuano di Tangyang. Tabo ma di Tangyak ta ima situa CH Purba, situa M Sitorus, nyonya hutal hujulu boru turnip dohot yanak ni Huriat da Jesrel Simanukalik. Napawaluhon protokol kesehatan na mangaturhon tempat duduk. Mamukka minggut ta sadarion di parade Huriat tamat tempat duduk turwas ni Huria ima. Kursi ni gereja nunga di ubah jarakna jala tulu halak masa tempat duduk na adong di bagas gerejaon. Jala di Pangido Huriata asa saingana ma ganup keluarga sa kursi. Napasiaw subangan inventaris.
Tajala do sumbangan inventaris ima sada unit alat tensi dohot sada unit alat tes asam urat, gula darah, dohot darah tinggi, sian keluarga situa te Lumban Batu, inatai boru Lubang Gaul, marhite preses HKBP distrik 20 Walu de Boskap. Napasa puluhon, Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasahaton selamat merayakan ulang tahun kelahiran doh pernikahan di Ruas Nihuriata na berulang tahun di mingguon tanggal 26 September 1 tanggal 2 Oktober Nats Pimbingbing Pesalmen Bidul 50 ayat 20 tolu boima jahat di bagas nabi tikteng parhepengon boima taparrohahon di lembaran na adong dihita songoni matik-tik pakkobasion doh parhepengon Nihuriata di nasa mingguon dot akan aneksi obasat tuminggu naron Mauliate di akatangiang partisipasi dukungan di sudi program Huria. Saat itu pahi Tuhani mana sa pikiran gogo do pabahenan tatu Huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakkubasion ni Huriai tuminggon asa turemar dalam bahan sangat di guarne itu hatta Mauliate. Setia padamu Yesus Juru Selamat dunia, selalu ikut denganmu, taat pada perintahmu, Allah sumber hidupku, aku ikut denganmu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat 8 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, apalagi sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya
aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar bagaimana cerita tentang binatang, yaitu anjing dengan kucing yang selalu berantem. Pasti pernah kita mendengar kenapa itu terjadi. Ada cerita yang mengatakan itu atau menceritakan itu kenapa sampai sekarang juga masih bermusuhan. Dua-duanya binatang ini adalah dulunya bersahabat, tim, satu tujuan. Lalu kucing adalah bisa memanjat, anjing tidak bisa memanjat. Lalu anjing meminta kepada kucing, ajari saya supaya bisa memanjat. Lalu kucing meminta kepada anjing, ajari saya supaya bisa berlari kencang seperti kau. Lalu anjing duluan mengajari kucing berlari, dan dia pun bisa tamat meniru seperti anjing berlari. Tapi setelah giliran dari anjing meminta diajari untuk memanjat, kucing tidak mau lagi mengajari. Jadi sehingga kucing bisa memanjat dan dia bisa kencang berlari, tapi anjing tidak bisa memanjat, hanya bisa berlari. Dari situlah cerita legenda-legenda itu atau cerita rakyat itu sampai sekarang anjing dan kucing bisa bermusuhan. Tapi pada zaman modern sekarang sudah ada yang berdamai ya. Sudah ada yang sama-sama tidur, anjing dengan kucing. Mungkin keduanya ini sudah mulai merasakan rasa hidup bersama lagi seperti semula. Tapi umumnya masih kejar-kejaran. Kenapa terjadi permusuhan? Karena ada di sana ketidaksepakatan atau ada yang melanggar janji keduanya. Ada yang melanggar perjanjian. Begitu juga dalam kehidupan manusia sehari-hari, ketika kita mempunyai pengurupi, pembantu, atau asisten rumah tangga, pasti pernah kita tidak enak dengannya. Lalu apa yang terjadi? Mungkin dia lari dari rumah, dia pergi dari rumah, lalu membawa barangnya atau barang dari tuannya itu. Dia lari, kemudian tidak tahu di mana. Lalu bagaimana seorang tuan dalam menghadapinya? Mungkin hatinya gelisah, atau hatinya takut, atau hatinya juga khawatir atas hambanya itu.
Tapi di dalam teks kita hari ini, itulah yang terjadi di dalam kehidupan Filemon dan Onesimus, di mana Paulus adalah rasul yang dapat mendamaikan mereka berdua. Siapakah Filemon? Filemon adalah orang kaya yang menjadi Kristen saat itu, menjadi Kristen, dan dia mempunyai banyak pembantu atau banyak hamba di tengah-tengah rumahnya. Salah satunya adalah Onesimus, di mana kehidupan hamba pada masa kerajaan Romawi, mereka diperlakukan seperti barang, bisa dijual. Manusia bisa dijual. Misalnya ada hamba inang Boromanurung, inang ini, "Amang pendeta, aku mau jual ini, hambaku ini, pembantuku ini, mau nggak beli?" Masih seperti itu zaman Romawi. Jadi sebagaikan barang, bagaikan bisa ditukar. Jadi seorang pembantu pada masa itu bisa ditukar, bisa dijual. Seperti itu. Jadi sangat, memang dalam kehidupan sekarang itu sangat rendah sekali HAM-nya itu, pelanggaran HAM. Masa manusia bisa diperjualbelikan. Kemudian hamba pada masa itu hanya hidup untuk tuannya, gak bisa hidup dengan orang lain. Dia hidup di sana hanya untuk tuannya. Apa dikatakan tuannya, itu yang dilakukan. Apa yang disuruh tuannya, itu yang dilakukan. Siapa yang melanggar akan dihukum. Begitulah pada masa Romawi, pada masa itu. Jadi budak tidak mampu melawan, dia hanya mampu menjilat, memuji tuannya, memuji-muji tuannya. Bosku ini baik kali loh. Di depan tuannya, lalu tuannya ngasih beras, ngasih ini. Lalu di satu sisi lagi dia membenci tuannya itu di belakangnya, tapi di depannya pujian, sanjungan, lalu dia dapat sesuatu dari tuannya itu. Tapi sebagai budak atau sebagai hamba, mereka itu tidak mempunyai hak untuk dirinya sendiri. Orang lain, tuannya itu yang mempunyai hak. Jadi ketika ada masalah di tengah-tengah keduanya, antara tuan dan hamba, seperti Onesimus saat ini, dia lari dari rumah tuannya, yaitu Filemon. Dia lari membawa uang atau harta dari Filemon. Dia lari. Lalu Filemon sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang taat hukum dari Romawi, harusnya dia akan membunuh dan mematikan Onesimus. Dan biasanya tentara disuruh untuk mencari itu, mencari kemana-mana itu Onesimus. Siapa yang menampung orang ini akan dibunuh juga. Jadi kejam sekali. Kejam sekali. Walaupun Onesimus pada saat itu sudah menjadi Kristen, sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, sebagai yang diinjili oleh Paulus, dan dia sudah bertobat menerima kekristenan, tapi masih ada setengah-tengah kehidupannya untuk melakukan hukum, yaitu hukum mati yang tadi. Jadi masih fikti-fikti dia. Dia Kristen, dia mengikuti hukum mati. Dia mengikuti hukum Taurat atau dia mengikuti hukum duniawi. Jadi sehingga Filemon ini masih di mana dia Onesimus? Cari. Sudah begitu. Dia harus dihukum. Dia harus dituntut dengan hukum duniawi, hukum saat ini atau hukum kenegaraan. Lalu Onesimus pergi ke Paulus. Mungkin Onesimus ini tahu kalau Paulus itu bersahabat dengan Filemon, karena sudah pernah berjumpa, sudah pernah
dibaptis dia Filemon ini sebagai Kristen. Lalu Onesimus pergi menjumpai Paulus ke penjara. Pada saat itu Paulus di penjara karena mengabarkan Injil, mengabarkan Yesus oleh Roma pada waktu itu. Lalu Onesimus pergi ke sana dan dia mengakui kesalahannya dan dia mengakui apa yang dia perbuat dan dia mau dibaptis menjadi pengikut Yesus atau orang Kristen. Dengan demikian Paulus mengirim surat kepada Filemon karena sewaktu-waktu nanti ketika ketahuan kalau Paulus yang menampung Onesimus, dia akan dihukum mati dari kenegaraan. Maka Paulus mengembalikan dia kepada Filemon dengan surat yang tertulis saat ini. Jaloma, terimalah Onesimus ini bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai budak, tetapi sebagai saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitulah cerita atau begitulah tulisan yang ada di teks ini. Terimalah dia. Paulus mengirimkan surat kepada Filemon dengan surat ini, dengan Onesimus juga diterimanya dan dia bisa berdamai. Begitulah kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya tadi yang saya ceritakan itu ada di dalam kehidupan kita, ada keluarga kita yang lari dari rumah kita membawa barang-barangnya, lalu dia meminta maaf, atau lalu dia pergi kepada hamba Tuhan meminta untuk diberdamaikan, lalu dia, saya sudah bersalah. Bagaimana kita? Apakah kita mampu menerimanya? Itu yang menjadi perenungan saat ini. Apakah kita mampu menerima kalau anak kita juga lari dari rumah? Tidak menutup kemungkinan kita berselisih dengan anak-anak kita. Lalu dia lari dari rumah membawa barang-barangnya maupun barang kita, supaya ada biaya hidupnya. Dia lari, lalu kemudian menyesali dirinya. Saya sudah bersalah kepada bapak, kepada mama saya. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mengatakan, pergi, enggak anakku lagi kau? Padahal kita sudah menjadi orang Kristen. Nah, itu yang menjadi perenungan di sini. Paulus mau menyadarkan Onesimus setelah dia mencuri, dia adalah penjahat, kita katakan penjahat bagi tuannya. Lalu mengenal Injil, setelah mengenal Injil dia menghidupi Injil itu Onesimus, dan dia berubah dan mau minta maaf kepada tuannya. Filemon, dia telah menerima Injil tapi masih tetap hidup di dalam hukum kenegaraan, bahwa budak yang melarikan diri dari rumah harus dihukum mati. Lalu Paulus mengirim surat, bukan itu lagi hidupmu, bahwa kamu telah dibaptis menjadi orang yang hidup di dalam hukum Taurat, yaitu mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau menegaskan untuk keluarga Kristen. Sebab kehidupan sekarang atau topik minggu sekarang ini, hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana hidup sebagai keluarga Allah? Bagaikan seperti Onesimus dan Filemon yang hidup di dalam perdamaian, walaupun awalnya mereka hidup di dalam permusuhan. Setelah menerima Kristus, menerima Yesus di dalam kehidupannya, dia harus mampu mengalahkan egoisnya, harus mampu mengalahkan pikirannya, dan dia dihinggapi dan hidup dengan firman Tuhan. Itulah paripeni debata. Ya, kalau bahasa Batak kita baca lebih jelas di sana, mangolu songon paripeni Tuhani. Ripe adalah teman hidup. Paripe berarti melakukan apa yang dikehendaki oleh siapa yang diripekan, yaitu Tuhan. Dia melakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus Kristus.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman ini dari Filemon, awalnya yang pertama kita bisa mengambil keputusan. Filemon, dia awalnya hidup di dalam hukum dunia dan akhirnya hidup di dalam hukum Taurat Tuhan. Filemon dengan menghidupi itu, dia hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam mengampuni. Dia mampu mengubah dan memperlakukan Onesimus sebagai kekasih, bukan lagi sebagai anggota, bukan lagi sebagai seorang yang di bawah, yang disuruh-suruh, tapi harganya sama dengan dirinya sendiri. Jadi molo adong pangurupita di jabu, adong ibu maneng adong asisten rumah tangga kita di rumah, atau ada anggota kita dimanapun kita bekerja, atau ada bawahan kita, atau ada anak kita, atau ada suami atau istri dari kita yang bersekutu di sini. Perlakukanlah dia seperti dirimu sendiri, seperti Filemon. Setelah mengenal Kristus, dia memperlakukan Onesimus sebagai dirinya sendiri. Di sermon kami di Ngabang, Amang Sintua Marpaung tahu dia kabar kalau ada di Makassar seorang pendeta memecat asisten rumah tangga, lalu dia dendam. Lalu dia mengambil bom molotov dan membawanya itu ke pendeta itu, hampir membunuh karena dipecat secara tidak hormat, dipecat secara sepihak. Ada dendam, ada di situ mau mematikan, memusnahkan. Karena apa? Karena diperlakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi Filemon memperlakukan pembantunya yaitu Onesimus. Setelah mengenal Kristus, dia menganggap itu dirinya sendiri dan saudara kekasih, saudara seiman. Yang dulunya hidupnya menolak, setelah mengenal Kristus dia merangkul. Oh, Onesimus datang ke sini. Kamu tidak jadi dihukum mati, sebab hukum mati bukan jalan keluar. Kamu tidak jadi dihukum, bahkan mengganti rugi juga tidak jadi. Datang ke sini, Onesimus. Dari Onesimus apa yang terjadi? Kalau ada di sini yang pernah seperti Onesimus, dia lari dari rumah, lalu mengambil harta orang tuanya atau harta tuannya. Bertobatlah. Onesimus di sini dia pencuri, jadi berubah menjadi pelayan setelah mengenal Kristus, setelah mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Setelah mengenal Yesus Kristus, dulunya dia lari. Saat ini dia menjadi peminta maaf. Jadi kalau salah, alangkah bagusnya kita meminta maaf. Apalagi halak batakon, nah susahan minta maaf. Ngai boto salah nah, nanggido maaf mau. May lau. Iya kan? Tapi gampang kali mengatakan minta maaf mau dah. Alai sebagai siruh matong. Jangan hanya sebatas omongan saja. Karena Onesimus di sini dari imannya dia meminta maaf kepada Filemon. Begitu juga kita kepada Tuhan. Sebagai Onesimus, kadang-kadang kita kan kepada Tuhan begini, seperti Onesimus ini. Sudah dia kasih kita makan, dikasih kesehatan, dikasih segalanya, anak cucu, diberikan semuanya, perlengkapan hidup, tetapi dia tidak mempergunakannya untuk Tuhan. Pernah juga seperti Onesimus ini. Tuhan terbuka ketika kita datang meminta maaf, mengakui dosa itu. Tuhan tidak menuntut lagi mana hartamu itu, mana inimu, tidak. Tuhan seperti Filemon
merangkul, tidak lagi menuntut. Di dia do, beko sudah barang-barangi, meludangi Paula koi sotung ro tu jabon. Ya ada lagi gunanya, nggak dijuali. Tapi di sini Onesimus menjadi seorang peminta maaf yang mau meminta maaf, mengenali dirinya dia telah bersalah kepada Tuannya dan meminta maaf kepada Tuannya itu. Yang dulunya dia bersembunyi, dia menjadi orang yang dikasihi atau mau belajar kepada Paulus. Jadi orang biasanya kalau lari itu kan pergi bersembunyi. Tapi ini Onesimus, dia orang yang bijaksana, walaupun belum mengenal Kristus pada saat itu. Dia ingat-ingat Paulus apa ajarannya ya. Paulus ajaran dia ketika pergi ke Kolose, Efesus, dia mengajarkan menentang perbudakan. Lalu dia pergi ke sana. Ajar aku Paulus, saya telah begini, apa yang mau saya lakukan sesuai dengan Injilmu. Lalu Paulus menerangkan, apakah mau menerimanya? Apakah mau dibaptis? Mau dibaptis dia, menjadi orang Kristen dan menerima keselamatan itu. Jadi Onesimus yang dulunya bersembunyi, dia mau belajar firman Tuhan. Jadi molo adong sian hita na songon na sulpat aka pangalusion ne hami pedita misalnya ka perhalado mengalusi suku-sukun, jangan jadi mundur untuk belajar. Ya kan disukun kan dan pas surasa. Belajar terus. Jangan jadi mundur. Tetapi datang untuk belajar. Yang dulunya tidak mengenal kasih, dia menjadi pelaku kasih. Dulunya dia kan mencuri, tentu tidak melakukan kasih. Jadi pelaku kasih setelah menerima Kristus Yesus. Dulunya perampok menjadi pembenah, menjadi orang yang memperlengkapi Filemon untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dua oknum ini banyak hal yang bisa kita lihat, banyak hal yang bisa kita pelajari dan hidupi sebagai orang Kristen. Tetapi intinya, orang yang sudah menjadi Kristen, orang yang sudah menerima Yesus Kristus, dia harus hidup seperti Filemon dan Onesimus setelah mengenal Kristus. Bukan sebelum, tetapi setelah mengenal Kristus. Orang yang menjadi pemaaf, orang yang menjadi menyadari kesalahan, orang yang mengampuni orang, hidup di dalam kedamaian. Bukan hanya kata damai, tetapi dia menjadi pelaku damai. Kemudian dia menjadi pencari solusi untuk berdamai. Dari Paulus apa yang mau kita lihat? Pertama, dia adalah guru, pemimpin. Dia menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Di melorong merbadai geleng tadong sada dua, alani warisan misalnya, orang tua harus menjadi pengayomi, pendamai. Itu fungsinya. Pemimpin, guru. Orang tua harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Yaitu seperti Paulus, pemimpin yang mendamaikan, pemimpin yang memberi rasa damai, bukan memberi hierarki. Sintua, misalnya misalnya amangna dia, amangna dia, tutup jawab pituan. Kan nggak benar lagi. Nggak benar lagi. Paulus sih mengatakan seperti yang di dalam teks, au boido yang manuruho. Tetapi saya tidak melakukan itu karena saya harus memohon kepada. Bisa-bisa saja secara struktural. Akasitua menuru ruasi, karena cokanai. Sian Tuhan idon, suruh ni Tuhan idon. Melodang goloh di dangi sesadusam. Kan salah. Tapi bukan seperti itu lagi Paulus. Dia menganggap orang atau jemaat itu atau bawahannya secara struktural itu adalah temannya, sahabatnya, satu derajat dengan dirinya sendiri.
mula dong anggotamu di perusahaanmu na, di perkerjaanmu na, jangan anggap itu sebagai bawahan yang harus ditekan-tekan, tetapi anggap dia adalah saudara dan perlakukan dia sebagai saudara. Tapi ada hal yang membatasi juga, yang menjadi satu hak pula, tidak, tetapi perlakukan dia sebagai saudara yang dikasihi. Kemudian pemimpin itu atau Paulus di sini menjadi teladan, menjadi pelaku citra yang dibawakan Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi kita juga begitu, ikon pelaku citra citra Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus, kita harus seperti itu. Ido akaparipene Tuhani. Dia hidup di dalam Tuhan. Dia hidup di dalam kedamaian. Dia hidup di dalam sukacita. Karena apa? Hidupnya berbagi dengan orang-orang. Hidupnya memperlakukan orang lain dengan seperti dirinya sendiri. Paripe ni Tuhani, mari kita lakukan firman Tuhan. Asa gabedo hotita, songon paripe ni Tuhani. Hidup sebagai keluarga Allah. Gereja kita juga jeruju ini, kalau ada kesalahan langsung jujur aja. Pabawa. Kalaupun kata orang Batak, artinya jujur mulai ibadah itu kan, bolus artinya kamu mulai damai. Memang kalau dijujur-jujur sudah, dia bekon, marbada doi. Tetapi kalau sudah diboluson, dilewatkan semua, dipaskahkan semua, melewati itu kematian, maka hidupnya akan menjadi damai. Jadi jujur mulani bada, bolus mulani damai. Jadi melarang salahku Tuhanmu, boido jujur omuna. Alam nang pajujurhu, ate, jujuri sudah. Iya apalagi jolonin natorop. Tetapi alangkah lebih bagus dia diboluson. Tapi mamulus songon alogoi. Iboluson sudah. Yung iboluson mardame may pana. Begitulah hidup orang sebagai keluarga Allah. Paripeni debata. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menegur atau mengingatkan kami, menasehati kami, atau menuntun kami untuk hidup di dalam sebagai keluarga Tuhan. Disebut keluarga Tuhan tentunya bukan hanya nama atau label, tetapi keluarga Tuhan itu terlihat dari kehidupan kami sehari-hari. Bagaimana kami memperlakukan saudara kami, bagaimana kami memperlakukan musuh kami, bagaimana kami memperlakukan orang-orang yang bekerja untuk kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Ketika kami hidup di dalam damai sejahtera, maka itulah paripe keluarga Tuhan. Tapi ketika kami masih hidup di dalam dendam, walaupun di KTP kami sudah dituliskan seorang Kristen, tapi kami belum menjadi hidup orang Kristen. Karena itu Tuhan bantu kami, mampukan kami untuk membuang segala keegoisan kami terhadap persoalan hidup, untuk membuang apa niat-niat pikiran kami, tetapi kami melihat ke atas, apa yang di atas, apa yang di surga. Itu yang kami lihat. Ketika kami melihatnya, maka kami akan hidup di dalam memaafkan, mengampuni, dan hidup di dalam damai sejahtera Allah. Allah Bapa di surga, hanya Roh Kudus-Mu yang mampu, yang bisa menuntun kami melakukan itu. Ketika ada saat ini Tuhan, pergumulan hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, kiranya tuntun kami Tuhan
untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami menjadi peminta maaf dan kami menjadi orang yang mengampuni. Sehingga hati kami menjadi damai, pikiran kami menjadi tenang, umur kami menjadi panjang, sakit penyakit tidak mendekat kepada kami. Kiranya hanya Engkau yang bisa menuntun kami untuk menghidupinya. Bapa di surga, ampuni kami atas kesalahan kami, dosa kami, supaya kami layak menerima firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja dari hari esok sampai ke hari Sabtu yang akan datang. Berkati mereka, tuntun mereka, beri murah rezeki dan hikmat yang daripada Engkau. Bagi anak-anak kami yang masih di dalam pendidikan, dari hari Senin sampai hari Sabtu, Kau Tuhan yang membimbing mereka. Kami tahu waktu untuk belajar dari sekolah mereka ditentukan hanya 2 jam dan hanya 2 pertemuan 1 minggu. Tapi Tuhan, kami yakin mampu membantu anak-anak kami menjadi orang-orang yang bijaksana, mempergunakan waktunya walaupun tidak dibimbing orang tuanya atau dibimbing gurunya, mereka mampu belajar sendiri. Bapa di surga, anak-anak yang saat ini kuliah menyusun skripsi, Engkaulah yang menuntun, memampukan mereka menyelesaikan itu supaya menjadi kebahagiaan bagi dirinya, bagi keluarganya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah di surga, kami tahu bahwa minggu dan bulan-bulan ini ada banyak jemaat Tuhan yang mencoba untuk ujian calon pegawai negeri sipil. Bapa di surga, mampukan mereka dan pilihlah mereka sesuai dengan apa yang mereka mampu lakukan, supaya ketika mereka menang, mereka dinobatkan menjadi pegawai negeri. Mereka bukan hanya duduk di tempat duduk, tetapi mampu mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Serikat persaudaraan berdiri dalam lebur, sempurnakan kesatuan di dalam umat-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji dan disembah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oras madihita.